Mas Ivan sama Mas Gozi. Iya. Ini kan dari IO Nastiti ya Mas? Iya, Nastiti. Jadi anak IO itu kerjaannya kayak gimana sih Mas? Maksudnya apakah seseru itu? Mungkin ada yang bayangin kalau jadi anak IO tuh seru karena pergi-pergi kemana-mana, atau apakah itu terjadi sebenarnya, atau mungkin ada hal-hal yang alah nggak seenak yang dibayangin kok, atau gimana sih? Hidup selalu indah di story Gimana Instagram. Hidup selalu indah di story Instagram. Iya. Sangat kebalikannya sih Mbak. Ya enggak, sangat kebalikan ya enggak juga. Enggak, orang Tapi IO nggak tuh seindah cenderung yang banyak dibayangin gitu. tidur, santai, kerjaannya di kantor. Mangan telo. Iya. Ya sebenarnya seru lah, seru. Kalau Serunya gimana? Sebenarnya sebenarnya serunya itu memang karena seru, tapi gini ya, seru yang kita anggap belum tentu seru bagi mereka. Serunya kita tuh ya karena event itu kan sukanya kan di luar kota, kita bisa dibilang tua di jalan lah kadang, karena hampir Hamin berapa kita udah berangkat dulu buat prepare. Kalau serunya itu menurutku ya ada aja yang terjadi ketika dalam proses event, dalam proses kita loading, kita perjalanan ke sana. Jadi memang ya seru ya Cut ya. Nah, menurutmu seru nggak? Karena aku wongnya rotok bacot dan seneng ketemu banyak orang, seru. Dan suka jalan-jalan. Untuk orang-orang yang mager jalan-jalan, mager untuk ketemu banyak orang, itu bukan hal yang seru. Ya. Tapi untuk kita-kita yang ada waktu pengen ngobrol sama orang baru, tuker insight-insight baru, ya kita seru. Walaupun kita tidurnya cuma di jalan, cuma di mobil, kadang cuma di venue, alasnya karpet atau seadanya. Hotel kuda laut ya. Hotel kuda laut. Hotel kuda laut. Kok hotel kuda laut itu gimana maksudnya? Pom bensin toh. Kan biar logonya kuda laut toh. Hotel kuda laut. Kalau sebutan modernnya Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih sekarang. Udah ganti manajemen kali. Udah ganti manajemen. Ya kayak gitu seru. Iya seru. Tapi kalau orang-orang yang homey banget ya enggak masuk lah. Yang sukanya berangkat pagi, pulang sore, malamnya nongkrong, dini hari dugem ya nggak bisa. Dini hari dugem, oke. Nggak bisa. Oke. Ini sebagai anak IO itu nggak enaknya apa Mas? Nggak enaknya selama ini, berarti selama 2 atau 3 tahun sih, berarti 3 atau 4 tahun. Enggak enak aku 24/7. Iya sih. 24/7 berarti kayak nggak punya waktu buat pribadi, nggak punya waktu buat meeting gitu, atau gimana Mas? Ada waktu cuman kita nggak bisa Bener-bener free gitu. benar-benar bisa naksir. Jadi kadang kita ada janjian kalau di luar pekerjaan ya temanku ngajak, "Yo dolan ngene." Kosek yo delok jadwal sih gitu. Jadi nggak bisa memastikan gitu loh. Karena kita benar-benar fleksibel. Suatu saat ketika jam itu mepet, janjian jam 7 sama temen, ternyata ada pekerjaan yang harus diselesaikan sekitar 6:30 itu dadaan. Ya kayak mau nggak mau. Ya kurang fleksibel di situ aja sih. Cuman ya kadang nek pas emang pas lo ya handle by phone juga bisa gitu. Mau pertanyaannya apa sih? Nggak enaknya. Oh, nggak enaknya. Kok iso-isonya nggak lali? Lali aku waduh. Sebenarnya kalau nggak enaknya ya enak-enak gue ya. Iya, oke. Emang karena Ya karena cocok sih, karena nyaman ya. Tapi nek misal pernah gak sih kayak janjian misal karo koncone lah atau misal karo pacare hari ini jam segini, terus tiba-tiba di hari H itu ada kerjaan, terus gimana? Sering. Ya yang cewek harus bersabar. Seringnya gitu. Salah satu kesulitan kita punya hubungan, gitu. si ceweknya ya mau nggak mau harus. Yang bisa sabar itu cuman cewek Aquarius. Kalau Leo tidak. Leo Gemini tidak. Kalian apa kalian? Ya, tapi itu benar. Ketika kita punya pasangan dengan bidang pekerjaan seperti ini, mereka mau nggak mau punya beban tersendiri untuk ya pasangan kalian seperti ini gitu. Ya mas aku kangenan. Ya kalau pas bisa ada spare waktunya lama ya kita bisa lama. Tapi ya kalau weekend memang ya weekend bisa juga sih, tidak apa-apa gitu loh. Kalau weekend kan kayak bukan sesuatu yang ya klien juga libur gitu kan. Jadi kita juga kebanyakan libur juga di weekend. Kecuali kalau emang udah ada jadwal kita nyari-nyari jadwal sendiri. Beda lagi. Atau weekendnya itu ada jadwal event. Sebenarnya tergantung balik ke orangnya masing-masing. Selama dia cocok dan enjoy ya
kayak gitu nggak terlalu pusing sih. Nggak terlalu dipusingkan ya. Yang penting waktu kita pengen main, ya gimana caranya kita bisa main. Kadang dia suka main kalau weekend ngilang 2 hari. Pulang ke rumah. Oh, oke. Kalau minta Sherlock ya masih di Semarang. Ya, kan ke rumah mertua. Oke. Ini Mas, biasanya tuh project atau event apa yang kayak dipegang sama sama IO Nastiti? Project. Apa aja sih? Kalau kita nggak berani pegang, Mbak. Iya, maksudnya tuh. Bukan murid. Oke. Ya Allah, bercanda terus ya. Kalau project, Iya. sebenarnya kita tuh kalau dibilang event organizer ya event organizer, cuman lebih tepatnya kita kan dipanggilnya lebih ke vendor ya. Karena untuk pekerjaan kita ndak fokus atau ndak bener-bener event tok gitu, ndak kan. Kita ada pengembangannya ya. Pengembangannya pun masih berkutat di brand ya. Kita branding, advertising, kemudian Sosial media. sosial media juga kita main, kemudian videografi, konten kadang kita juga buat, kemudian sipil ya kita buat ya. Sipil pun Itu ada. kayak gimana maksudnya? Sipil tuh Bangun candi. Oke. Bangun. Bandung Bondowoso. Jadi kita tuh pernah sempat ada pekerjaan, ditawari pekerjaan lah oleh salah satu perusahaan. Ya, perusahaan. Oke. Satu perusahaan. Nggak usah disebut, oke. Bro, iso gawe toilet ra? Kok bisa? Toilet saya dipikir oke. iso garap. Tapi kok bisa, maksudnya ada klien yang kepikiran menawarkan pekerjaan membuat toilet ke kalian gitu loh, maksudnya tuh? Itu jalur langit kali, Mbak. Iya, soalnya itu Serius? dari obrolan warung kopi. Kita cuman ketemu biasa. Percaya nggak percaya, setelah pekerjaan toilet yang nilainya mungkin Cuman dikit lah. 20, 15 ya sekitar segitulah, itu nilai project ya. Itu bisa mendatangkan project yang lebih besar. Oh, oke. Gitu. Oke. Dan Naiknya kita bisa 1000 kali lipat. Oh my god, 1000 kali lipat. Oke. iya, serius. Padahal ya kita Iya, wanita pokoknya lah. semua kerjaan diterima nanti karena itu kan bisa Mendatangkan, menyeret yang lainnya. betul. Oke. Karena kalau prinsip kita ya, kita itu masalah rugi, laba rugi. Semua perusahaan pasti mikir ya. Iya. Laba rugi pasti mikir. Cuman bagi kita laba rugi itu nomor sekian. Dalam arti sing penting ora bakbuk. Bakbo itu Bapak tuh bahasa Indonesia gimana? Coba dijelaskan. Bakbuk. Bakbo. Apa ya bakbuk? Imbang lah, maksudnya uang keluar sama Pengeluaran dan pemasukan. I see. Itu bahasa Berarti Indonesianya apa? Bukan apa ya, lebih besar pasak daripada tiang, bukan kayak gitu berarti kan? Oh, bukan. Kalau rugi kan kita banyak Rugi, keluar, ya. uang masuk, Iya. uang masuknya dikit. Berarti pokoknya surplus Ngene, lah. ya. Gimana sih? Gimana tuh? Ngene. Aku duwe permen. Ya. Aku tuku permen regane 3.000. Oke. Aku ngedoli 5.000. Berarti 2.000. Iya. Nek aku tuku 3.000, ngedolku 2.000, aku rugi 1.000. Iya. Nek aku tuku 3.000 tak dol 3.000 kuwi bakbuk jenenge. Oh, iya. Bakbuk iki lho. Apa bahasa Indonesia nih? Oke. Tolong Imbang. yang tahu Tolong yang tahu di komen. Bakbuk. Kita ini masih belum mikir kali ini bakbuk ini apa. Oke. Loh, Bakbuk. Oh, Semarang iya, banget iya, loh itu iya, loh iya, bakbuk iya. loh. Ya intinya gitu. Paham. Minimal jangan sampai bakbuk. Ya, Minimal jangan sampai bakbuk. minimal. Pasti kan ya mau nggak mau kesel. kita harus nyari margin. Ya, Karena kan raketang lah, raketang biro-biro. Karena pada dasarnya kita cuman pinginnya long term sama perusahaan, sama klien, sama pihak ketiga atau pihak pertama juga sama-sama jalan lah. Mungkin kita bisa dibilang kita marginnya sedikit di kegiatan ini, tapi kita kan masih ada. Ketika kita bisa atau mau ambil pekerjaan yang memang marginnya dikit, mungkin kan ada pandangan, oh cah iki to senenge gelem ngene, tak kayak ngene gelem digarap. Berarti kan memang kita kasih nilai plus ke mereka kalau ya Nastiti itu bisa mengerjakan apapun sesuai budget, bisa ngecake dan ndak milih-milih lah intinya. Gitu. Cah iki to ora milih-milih ya wis tak kayak gambar apa sing luwih gede ya. Jadi kita mainnya di situ sih. Kita lebih menghargai mereka juga sebagai pihak pertama gitu. Ya gitu itu. Oke, tapi kalau misal kan berarti kan ngambil kerjaan apapun meskipun katakan budgetnya dikit. Betul. Kalau misal kayak gitu, apa enggak takutnya malah disalahgunain? Misal kayak alah iki wae dikei ismene wae wis gelem kayak misal kayak gitu. Paham enggak maksudku, Mas? ada beberapa pasti. yang pasti. Cuman Bakal ada yang kayak gitu. Iya, Tapi gimana caranya kita
maintenance-nya. Jadi ya kalau memang saat itu kecil ya kita bakal ngomong ini untuk saat ini aja ya. Karena dengan budget segini kalau mau dilanjutkan kita bertaruhnya di kualitas. Betul. Kita pasti akan ngomong kalau dengan budget segitu kualitasnya segini loh. Kita fair-fairan sih sebenarnya. Ya everything must be any reason. Ya. Semua tuh ada alasannya. Ki lho, kowe budgetmu ngei budget aku siti, iso tak garap juga ki karena ono alasane. Iki aku sih subsidi silang neng iki iso neng iki. Tapi ketika DN malah suatu saat ngei kerjaan meneh tapi wingi iso budget ngene lho wingi kan wis beda meneh. Wingi kuwi kan kerjaannya seperti ini. Kali ini kan wis rego juga wis munda. Kita juga ada reason juga untuk itu. Jadi menurutku sih bisa disiasati lah gampangannya gitu. Bukan yang harus pakem harus kayak gitu terus. Iya. Tapi kita juga ambil kerjaan lihat bukan lihat sosok perusahaan tapi sosok orang juga sih. Orangnya maksudnya tuh. Orang yang dalam artian yang yang memberi pekerjaan ke kita. Jadi kayak misal mbaknya dikasih uang 100.000. Iya. Yang satu ngasihnya gini. Nah, Oke. Ini balang deh. yang kedua, Iya, Mbak, asik. ini ada bantal. Oke, iya. Aku udah beli jauh-jauh dari mana. Warnanya bagus loh. Mbak pilih yang mana? Oh, iya, oke. Pasti lebih pilih yang kedua sih. Pilih-pilih sih ya. Ini kita ya lihat-lihat orangnya juga. Lihat orang. Oke, iya. Nggak semua yang Enggak semua orang mendatangkan juga. pekerjaan kita terima juga. Oh, Iya, gitu. betul. Kadang kita juga lihat track record orang ini, cah kita jebule ruwet ya. Iya, kita enggak ambil. Oh, cah kita tahu ngapusi neng kene. Masa kita mau terima kerjaannya kan juga enggak. Walaupun dia iming-imingnya margin besar segala macam. Betul, dan di bidang IO itu rentan penipuan sebenarnya. Kalau memang orangnya enggak benar-benar amanah. Karena jujur aja kita pernah tikung ya. Tikung tuh gimana maksudnya? Di tikung ki di klewung. Di selip. Iya, di coba apa? ceritain di tikungnya itu gimana? Di tikung Sebenarnya rada sensitif sih kalau ya rada bahas itu. sensitif. Ya enggak sensitif juga Tanpa sih. menyebut perusahaannya, tanpa Ya, menyebut lainnya, wes. Udah, ini bukan masalah sama klien juga sih sebenarnya. Sama apa ya istilahnya? Mantan tim kita. Oh, mantan iya. kita. Ada pekerjaan suatu saat pernah lah tempo lalu itu tahun 2020 sama 2021. Itu kita ada pekerjaan nilainya lumayan, kemudian karena mungkin sing jenenge ndelok katok ana duwite kan orang mulai mikir wah tak sikat wae piye kan gitu kan. Akhirnya ya seperti itu, kayak harusnya itu jatah ke Nastiti, jatah ke kita tapi diambil sendiri. Bawa lari lah, bawa lari. Gitu. Kayak gitu dengan caranya dia sendiri. Itu enggak 1 kali 2 kali itu udah pimpir ya 3 kali kita pernah mengalami itu. Sama orang yang sama itu berarti? Oh beda semua. Beda semua, macam-macam. Ya itu kerennya dunia IO itu kayak itu. Sebenarnya kalau kita mau spill detik itu habis tuh mereka. Cuman karena kita Nastiti ini dikasih nama sama Bib Umar Al Mutohar, jadi kita juga ya udahlah dirila gitu, diikhlas. KBG ono gantine. Iya. Mungkin kata beliau juga sesuatu yang diambil atau rezeki kita yang diambil sama orang lain itu mungkin ada beberapa rezeki kita yang juga tidak halal atau ada rezeki kita yang bahkan tidak kita tahu emang itu ada uang hak dari orang lain di dalam rezeki betul kita, kayak gitu. ya. Jadi Oke. ya udah biarin aja memang Gusti Allah mboten sare. Cuma aku nih sing keturun kan kadang enggak Berprasangka baiknya. Iya, benar. Cuman ketemu wonge kok ditagih ora balike ya kan pengen ngantemi kan. Iya betul. Tapi ya piye meneh ya Mbak sing jenenge duit tetap duit ya. Nilai nominal juga kalau buat pribadi banyak lah itu. Kalau buat pribadi ya. Itu ya tuku PCE cash iso lah. Nilainya. Siap. Salah satu nih. Ya, kan ada 3 ya. Dari 3 ya. Siji tuku PCE cash iso. Sing siji tuku Honda City 2000 tahun 2000 bisa cash. Sing siji Tuku omah. Ya ora tekan tuku omah juga. Ya DP omah iso. DP omah iso. Ya nilainya sekitar segitulah. Tetap nek pas dhewe suatu momen lagi sepi kerjaan atau
pas tidak ada pekerjaan kan kita pemasukan juga menurun kan. Iya. Ya ngono ki kepikiran tetap Oh kan. iya, oke. Berarti kepikiran Ikhlas betul tapi ya, ora betul. lali kan. iya. Kita ditagih mayan ki. Mayan ki iso bayar ikiku. Tapi untuk nilai segitu sebenarnya di bidang IO tuh masih relatif kecil. Ya, itu relatif kecil, betul. Dengan nilai segitu ya. Iya. Karena banyak teman-teman kita yang niatnya lurus, ketipunya bisa buat beli rumah, bisa buat beli tanah banyak. Ratusan juta. Riskan banget berarti ya, riskan apa ya, penipuan apa sih? Iya, kalau memang ndak pinter menyiasati atau ndak memahami sebuah manajemen yang benar, itu pasti rawan penipuan. Bukan penipuan sih ya, baliknya lagi ke orang-orangnya, Tikung amanah menikung. juga. Ya, Oke. timnya. Kadang bukan nipu sih. Tapi Sebenarnya niatnya lurus, udah jalan di tengah jalan mungkin orangnya terlilit pinjol atau judi online, kita nggak tahu. Budgetnya masih dikantongi, dianya lari. ada kesempatan biasanya. Betul. Ada kesempatan. Sebuah kejahatan datang karena ada sebuah kesempatan. Ya, betul. Kadang seperti itu, bukan di awal niat nipu ya ada. Iya, itu jarang lah kalau dari awal wis niat nipu. Ya ono wae. Ada aja Oh, sebenarnya. ada di Tegal. Oke, mau spill siapa lagi? Ada di Tegal. Mau spill siapa Nek- lagi? Sudah dari awal meniat menipu. Nek sing kuwi ra iso diceritain. Oh, jangan. Ojo. Tadi nama Nastiti yang apa namanya? Yang namain tadi siapa? Yang bikinin? Itu Bib Umar Al-Mutahar. Bib Umar Al-Mutahar. Ya, Cepoko, Gunung Pati. Oh iya. Guru kita semua. Guru kita bersama. Bib Umar. Oke, itu mungkin bisa diceritain nggak artinya apa? Nastiti Utama Mandiri. Kalau beliau itu kita pertama ke sana sowan ke beliau itu tahun 2000 berapa ya? 2020 Secara pertengahan kalau nggak resmi salah. pengen buat legal. Ya, minta lah ke beliau untuk nama perusahaan. Bib, mau tanya minta nama perusahaan kira-kira bagusnya apa. Itu beliau itu cuman kasih 1 menit 2 menit lah langsung nyebutkan Nastiti Utama. Nastiti Utama toh yang disebutkan sama beliau. Iya. Serius? Terus? Nastiti Utama sama beliau itu. Terus itu dia ngomongnya Nastiti artinya adalah teliti. Teliti, setiti. Setiti itu adalah teliti, Nastiti ya. Teliti dalam segala hal, teliti yang utama pokoknya gitu. Terserah nanti mau belakangnya mau dikasih mandiri atau mau apa gitu. Karena kan semua kan balik lagi ke apa ya? Perusahaan kan biasanya udah keregister kan. Nastiti Utama tok kadang udah keregister. Nah, kita kasih mandiri lah. Biar tetap Nastiti Utama Mandiri jadinya. Kayak gitu itu. Itu tapi begitu beliau ngasih nama kita juga ndak langsung buat ke legal gitu loh. Kita ada spare waktu juga persiapan buat semuanya. Kita yang penting nama udah dapet. Terus kita dibantu sama teman kita yang notaris ya. Teman kita yang notaris buat melegalkan atas nama Nastiti Utama Mandiri itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan kita juga ya selalu siap membantu untuk semua kegiatan di Cepoko lah. Apa aja sih? Apa aja kegiatannya aja, Bib oke. Umar. Dari tahun berapa itu berarti Mas? 2020 akhir. 2020. Kalau misal di manajemen itu sendiri ada berapa orang di Nastiti Utama? Kalau di legal itu ada 3. Secara legalitas ya, secara akta itu ada 3. Kalau secara manajemen tuh kita ada piro Jud? Itu ya. 7. 7. Oh, itu gitu. Oh, piring. 8. 8. 8 sejenis apa, Cuk? Hayo loh, malah kok beda ini gimana? Ngono to. Aku, kowe, Apit, Pak BK, Ahmad Sobirin, Heeh. Aya, Heeh. siapa? Sasa, Terus jenis. BA. Oh iya bener, 8. 8 Mbak. Oke, 8. 8. Kalau misal pas event itu berarti nanti apa yang nge-hire berapa orang luar itu berapa Mas? Tergantung event ya. Tergantung event. Nek event sing biasa berjalan berapa? Kalau kelasnya masih small to medium itu paling kisarannya 30-40. 30 orang sampai 40 orang. 40 orang. Dan itu punya job desk sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Itu biasanya dari mana ya? Maksudnya kayak mungkin apa ya? Apa sih namanya? Nge-share-nya tuh di mana? Bisa dapat orang segitu banyak itu mungkin emang udah ada kenalan kah atau Jadi gimana? kalau kita tuh jarang share sistemnya Iya. Mbak. Jadi kita punya tim yang memang bergerak di bidangnya masing-masing. Misal eventnya itu
kita dapat pekerjaan untuk menyediakan tim event atau tim selling katakanlah gitu ya. Kita sudah punya orang nek basa Semarang gacuk. Oh iya. Gacuk. Gacuk. Patah ya, patah. Dewi wis duwe gacuk iki ning bidang event. Aku tinggal geret gacukku, aku butuh wong semene speke iki. Oh. Dia dan nanti dia sendiri yang running. Si gacok ini kalau masalah SPG itu dia kan udah Ya dia pun banyak juga lah teman punya gacuk-gacuknya sendiri. ya, tinggal Ketika share. nanti pekerjaannya di bidang cat tembok, mural gitu, ya kita manajemen sudah punya gacuknya sendiri. Dan itu setiap bidangnya lebih dari 2 atau 3. Jadi ketika 1 tabrakan, 2 tabrakan, 3 tabrakan, kita masih punya orang keempat untuk mengerjakan itu. Gitu. Kita bisa mengerjakan apapun. Jadi jarang sekali kita untuk share tim. Untuk benar-benar orang yang luar circle gitu, circle banget ya sih astagfirullah. Enggak. Oke, circle Maksudnya untuk di medsos membutuhkan kru sekian untuk event ini kita jarang. Karena rata-rata tim kita sudah punya jaringannya masing-masing gitu. Oke. Kalau itu Mas, apa ya? Event yang paling seru itu di mana? Event paling Kapan? seru. Di mana? Terus gimana serunya? Kalau aku ya Mbak, Iya, coba. kalau Kan aku pasti beda kan? eventnya itu sebenarnya nggak event sih, kita diminta tolong teman itu cerita apalah. dia punya perusahaan Rekanan. Lebih tepatnya. rekanan kita itu punya Namanya Resolusi Printing. Pucang Gading. Wah, sebut merek ya. Wah, ini Sohib soalnya. percetakan Sama terbaik. bosnya, Mas Dika. Oke, naiknya Mazda 3. Siap. Nah, ownernya Mas Dika itu minta tolong ke kita. Aku pengen ada outing di tempatku. Outbound kecil-kecilan gitu. Untuk Karena suasananya habis 17-an juga. Kayak seru lah bocah-bocah yang dijak lomba-lombanan gitu-gitu. Kita seru. Nah, kebetulan memang itu hampir tabrakan sama event kita di Banjarnegara. Tapi jadi waktunya apa ya? Kacek. Jadi misal hari Sabtu Banjarnegara, minggunya Oh, Itu mepet banget resolusi. berarti ya. Ya. balik lagi tadi karena kita sudah punya timnya masing-masing. Ketika Banjarnegara jalan, Ini juga bisa jalan. ini jalan ya Ada yang nggak handle masalah. juga. Tapi khusus untuk yang rekanan ini memang tim manajemen sendiri yang turun. Jadi kita nggak melibatkan orang Oh, iya. di bawah kita nggak. Betul. Yang di bawah kita minta tolong untuk di event lain, yang untuk rekanan kita sendiri. Karena apa? Satu, dia teman kita. Bos Dika itu teman kita sendiri, dan kedua kita juga pas pengen refreshing. Betul. Jadi kita tuh Oh iya, berarti sama emang sekali kenal nggak ya melihat refreshing. angka di situ. Iya, Karena kan kayak kita punya beberapa properti yang Iya. bisa wes gowo properti ngeset selesai gitu kan. Kita sama sekali nggak melihat angka kayak Nggak ada angka yang kita piro aku tak cantumkan. bayar nggak. piro. Mas Dika kurang-kurangi seperti itu. Mas Dika itu sering itu piro ngomong gue fair gue. Karena konco dhewe kan tetep ra iso main fair. Harga teman bisa berarti. Harga teman bisa. Dan asiknya lagi event yang bikin asik saat itu menurutku adalah kita bisa ngerjain. Iya, kita bisa ngerjain gitu. Yang biasanya kita minta tolong, Mas cetak iki, Mas ada desainer, ada tukang finishing, ada. Kita bisa mengerjain mereka semua. Jadi kita enggak cuma via telepon pernah hubungan, tapi secara langsung kita juga iso. Ya seru-seruan bareng mereka. Itu seru sih. Simple sebenarnya, nggak bukan yang event Iya, yang paham. besar banget enggak. Malah lebih enak Berkesan. acara yang kayak gitu berarti Iya. ya daripada yang event-event besar. Enak, kalau enaknya ya berkesan sih lebih tepatnya lebih oke, berkesan oke, sih. oke. Seru gitu. Seru. Seru. Berarti itu sebagai ajang refreshing juga Betul, refreshing. Nah, aku malah iki Jut. Sintik. Bukan event sih ya, aku Apa? branding. 8.000 MMT. ya. 8.000 8.000 MMT se-Jawa Tengah. Oh. Itu branding se-Jawa Tengah, deadline, kejar-kejaran sama deadline. Kemudian kita hire orang itu hampir berapa orang total? Hampir. Kalau total buat tim pemasang aja itu mungkin 50 orang lebih. Lebih ya? Lebih. 100 Kota orang. Semarang aja itu kita hampir 30-an. Ya, hampir 100 orang lah kita itu. Ada di Tegal, ada di Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto. Purwokerto. Sejawa Tengah banget ya berarti. Betul, Jawa Tengah. Jawa Tengah DIY. Dan kadang kita kalau muter-muter daerah situ kita masih lihat MMT kita itu kayak merasa Oh, iya. wah, ini Semarang ini cah gue kan. Kadang sih bangga gitu kan. Iya, paham. Menurutku Aku ya, itu ngerti yang buat feelingnya. itu seru sih waktu breeding itu. Kejar-kejaran terus banyak intrik, kemudian aku juga- Minor-minor yang ya seru. 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 Aku sampai hire Iya, paham.
udah hire ya. Aku minta tolong sama teman-teman gue kuliah yang masih stay di Semarang gitu kan. Wes, Butuh cuan tambahan nggak? Butuh duit tambahan ra, moro base camp we, moro kantor. Takon input data itu tukang input data tok itu sampai 10 orang ada. 10 ada kan. Jadi kita kayak nostalgia zaman kuliah. Iya. Dalam Kayak satu rapat tempat. BEM Bareng jadi nih. banget, iya. Kayak rapat BEM. Itu menurutku yang seru itu sih waktu tahun itu 2021. 8.000 MMT branding se-Jawa Tengah. Dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Wow, 2 minggu. 2 minggu. Oh my God. Karena kita ngejar lebaran, lebaran cek landit. Cepet cair ya. Oke, itu tadi udah yang paling seru ya. Kalau Iya. yang paling apesnya, paling nggak enaknya, itu ada nggak? Ya pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada sih. apes ya? Nggak usah sebut merek, nggak apa-apa. Paling Nggak usah apes. sebut. Paling Ada. Ya ada apa coba? Yang gimana coba? Aku pernah dapet project karena aku PS event ya. Saat itu berarti 2021 Mas ya. 21 ya? sing di Solo itu. Nah, salah 3 bro. Salah 3. Kok salah 3? Venue gelap gulita. Oh. Heeh. Oh iya. Salah 3 kan? Salah 3, salah 3. Tahun 21 akhir. 21 akhir. Dapat kita eventnya selling open booth. Open book selling. Kecil jumlah timnya, cuman 5 orang. 10 orang lah. 10. Start event itu jam 4. Jam 4. 4 sore. Oh, 4 sore. 4 sore, jam 4 sore. Target pirang juta? Target cuma 5 juta sebetulnya. Kecil, nggak banyak. Nilai eventnya pun juga kecil. Cuman yang bikin apes itu adalah dari jam 4 sampai setengah 6 hujan. Hujan. Oh, oke. Itu satu. Iya. Dari cuaca ya udahlah, kita nggak bisa tidak apa-apa kalau mendukung ya masalah pokoknya. cuaca. Yang kedua, venue event promotor ya tolol. Dia nyari event, nyari tempat itu di pinggiran kota. Sebenarnya di kota bagian pinggiran nggak masalah. Tapi at least tolonglah pintu masuk dikasih lampu. Oh, berarti itu beda ya? Tak kirain tuh maksudnya kayak misal promotor acara itu sama IO sama, ternyata itu beda. Sebenarnya kita sesama IO, cuman dia bagian di promotor acaranya, aku di bagian open booth-nya. Oh, iya. Nah, itu yang bikin apa? Tempat venue eventnya itu minim penerangan. Jadi orang aja nggak tahu kalau di situ ada event gitu loh. Iya. Wes nggak ada penerangan, publikasinya dikit. Wes ngono, Sepi berarti. udan. Dan BCK ya. BCS semua. Peserta yang nonton itu cuma tamu undangan, security, koramil. Oh. Bisa dibayangin dong, Iya. venue lapangan yang nonton cuma segitu. Oke. Kan hawane pengen ngamuk. Target 5 juta, kita Target selling cuman Berapa? Paling nggak sampai 500.000. Oh my god. Iya. Kayak itu karena berarti apa ya? Kesalahan yang IO satunya berarti. Bisa dibilang gitu ya. Ya, iya sih. Ragu ya. Kok ragu gitu? Ya mau nggak mau. Ya, mau nggak mau. Karena memang masalah tempat dan tamu undangan untuk nyari crowd masanya kan tanggung jawabnya mereka. Iya, Kita iya, tanggung iya. jawabnya untuk handle sponsor dan open booth. Oh. spill nggak nih? Sih. Ya, dikit. Gitu. Kalau aku sih paling apesnya itu ya. Maksudnya sebenarnya itu kesalahan-kesalahan yang minor tapi efeknya tuh bisa kayak bola salju. Iya. Minor tapi bisa sampai bola salju. Kecuali kalau cuman minor nggak sampai bola salju ya minor aja gitu kan. Kayak misal apa ya gitulah. Iya paham. Yang kesalahan-kesalahan kecil ya Kecil it's tapi okay. malah jadi nyeret kesalahan yang lebih besar. Oke, kalau Mas Ivan ada nggak? Sebenarnya kalau dibilang event yang paling apa tadi? Paling rugi. Ya apes Apes. lah nggak ya. Wah, ada satu lagi sih. Rese sih. Iya, sebenarnya. males Iya, sih lah rese. pokoknya. Nggak ada Aku lagi, tahu males maksudnya. sih. Sendi. Pas Ramadan dibayar produk. Bener. itu rese banget. Nggak fair lah.
Iya, lebih nggak fair. Iso sih. Aku kayak ceritanya, ya bener, event gue cuma aku ceritanya bener. Jadi waktu itu kita ada event di Tirtonadi. Tirtonadi itu Solo. Yes. Kita event, kita bawa produk, kita bawa apa namanya, nama produk gitu kan. Kita open booth di sana karena itu mudik, harus mudik. Posko harus mudik gitu loh. Oh, berarti iya bener puasa ya berarti. Puasa itu posko harus mudik, jualan, terus bagi-bagi sampling ya normal seperti biasanya. Tapi karena itu adalah mudik pertama kali setelah COVID, mudik pertama kali setelah COVID itu pasti meledak lah ibaratnya, Iya. meledak juga gitu kan. Sampai menteri itu datang ke situ, Menteri Sandiaga apa? Uno. Oh, Pak Sandi. Parekraf ya. Ya, Pak Sandi itu sempat ke situ gitu loh. Ketika Pak Sandi ke situ, ada hiburan juga. Hiburannya itu Tip X. Tip X. Hiburannya Tip X. Oh, seru dong. Seru. Seru. Tapi venue-nya kecil. Oh, iya. Masanya Tip X kan banyak. Iya, sih. Nah, yang aku malesnya itu adalah jadi karena itu sudah masuknya ke protokolan juga. Sebenarnya kan aku handle-nya cuma si brand ini aja. Iya, oh. Jadi suruh ikut handle inilah harus nyiapin buat ya secara keprotokolan, harus nyiapin si Tip X. Padahal aku ora ngerti sing ngundang Tip X sapa aku ora ngerti. Ya. Manajer sapa aku ora kenal. Dadi kongkoni ngene. Mangsamu iki to. Aku ora urusanmu aku. Mas tapi kan gini. Karena kita satu venue di situ. Dan memang berkesinambungan juga. Jadi mau ndak mau juga gitu loh. Tapi budgetnya juga dari mereka ndak ada gitu. Menurutku resek juga sih. Apalagi setelah itu, setelah selesai event itu, ya gitulah pokoknya lah. Misower apa Mas? Misower apa? Setelah event itu karena Masalah event gue kakek miso. iya. Sampai Mas kentekan kata-kata kanggo miso. Apa Mas apa? Nggak, monggo. Lanjut aja. Oke, yang terakhir ya Mas, terakhir Wes. Yang paling jauh itu pernah nge-event kemana? Project atau apapun lah. Event paling jauh. Sejauh ini paling jauh ya, Zed. Oke. Dia paling ada dia, Zed. Makan dia. Event. Paling ya Jawa Tengah kok ya. Iya sih. Jawa Timur paling nang Jawa Timur. Madiun. Iya toh? Paling Madiun. Jawa Tengah paling adoh nang Cilacap. Banjar. Oh, Banjar Banjarnegara. Negara. Iya, Pak Banjar. Kok Banjar tuh? Purwokerto. Purwokerto kan Banyumas. Banjarnegara iki. Waduh dia kurang ngerti. Iya, Banyumas. Tak ajari, Mbak, kita ajari. Nah, jadi karena kita tuh handle-nya, kita covernya itu Jawa Tengah, jadi itu paling mentok ya Jawa Tengah gitu. Jawa Timur kita juga bisa pegang sih sebenarnya. Kecuali ada special request. Kecuali ada emang ada special request mau ke Jawa Timur pun ya sebenarnya bisa juga gitu. Cuman kita memang faknya di Jawa Tengah. Oh, sama besok kita jauh banget bulan depan. Di Blora ya. Blora enggak jauh sih Mas, memang jauh. Jalannya jelek soalnya. Oh iya, oke. Jadi jauh. Aku Itu kemarin gerobokan yang apa? menurutku jauh ya Mbak ya, yang menurutku jauh ketika ada tol, begitu metu exit tol, orang langsung tekan gone pi adoh menurutku. Oh. Nek Blora kan lewat tol blas ya. Lewat tol ndi paling? Enggak ono. Gak ono. Bisa loh, kan misal lewatnya Purwodadi, so lewat tol. Iya nggak sih? Nah, metun paling Demak toh. Iya, tapi Terus yang iya melaku sih. dulu. Oh iya juga ya, ijo atuh banget ya ijo. Iku yang wis ngomong adoh iki. Bener. Gampangnya ngono. Banget. Blora atuh ya Kalau mau di event di Tegal mangkat metu tol iya. Tegal sampai. Oke. Iki menurutku Iya cedak, juga. iki Oh, cedak, iya, iki tol cedak. Tegal Blora ya. Blora Purwokerto ya, Purwokerto wis adohne menurutku.